Cuci piring, sebelum mandi cuci piringmu. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan aku, Bunga Rika. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Hari ini aku mau share ke teman-teman semua kegiatan aku yang lagi bersibok-sibok di dalam dapur. Ini aku lagi susun dan masukin segala piring dan teman-temannya yang habis aku cuci ke dalam rak dan lemari ya. Ini anakku si Ata, dia lagi pergi ke rumah mamanya atau emaknya gitu. Jadi ada saudara yang dipanggil mama gitu ya. Kalau sama aku ini dipanggilnya mami ya teman-teman. Karena berhubung dia itu pergi main, jadi aku tuh punya banyak waktu atau punya waktu yang tenang gitu buat beberes ya. Ya setidaknya di saat aku beberes itu nggak ada kerjaan yang nambah-nambahin kotoran gitu ya teman-teman, karena kalau ada dia itu bukannya ngeringanin, tambah nambah kerjaan gitu ya. Jadi ini aku mau simpun-simpun dapur dan beberes dapur, semoga aja di saat aku selesai dia baru pulang ya, karena gak bakal gawat gitu kalau misalnya aku lagi di tengah perjalanan terus dia pulang gitu ya. Pasti rumah acak adul jadi berantakan ya teman-teman, karena kerjaanku nanti nggak bisa selesai dan kerjaannya itu bakal setengah-setengah gitu ya. Oh iya, kalian jangan salfok ya sama kostum yang aku pakai hari ini. Hari ini kostumnya tuh ngalor ngidul ya teman-teman. Pagi sore gitu, pokoknya banyak warna gitu. Lah jilbabku kecantol. Jadi namanya juga kita itu mau ini ya, mau beres dapur gitu ya. Jadi ya beginilah pakaian sehari-hariku teman-teman. Lah kecantol maneng. Ini aku sengaja nggak pakai baju lengan panjang gitu ya, karena aku tuh mau beberes dan mau bersimpun, mau cuci piring gitu. Aku tuh kalau pakai baju panjang tuh sedikit riweh gitu ya teman-teman, karena nanti kalau bajunya itu kena air atau gimana tuh aku tuh risih gitu, nah teman-teman, berasa kotor gitu. Aku jadi malas kerja. Kalau pakai lengan pendek gini kan aku tuh lebih leluasa gitu gerakannya, dan aku tuh jadi nggak repot nyincing lengan baju gitu. Ini aku lagi bersihin meja makan, namanya aja meja makan tapi fungsinya nggak pernah dipakai buat meja makan, karena kami lebih suka makan tuh lesehan di bawah gitu ya. Barusan tuh tudung saji aku taruh di bawah aja karena aku mau cuci juga. Ini aku lagi lap-lap kaki blender. Nah ini aku kalau bersihkan Magicom tuh teman-teman, trik aku tuh aku tumplekan kayak gini ya teman-teman, jadi biar sisa kotoran atau air-air yang di dalam tuh bisa keluar. Nanti baru aku lap-lap Magicom di dalamnya gitu. Jadi memang sengaja aku biarin dulu dia tuh tengkurap kayak gini teman-teman. Magicomku ini ada dua, yang kecil sama yang besar. Nah yang sebesar ini udah jebol ya teman-teman, udah rusak tapi masih bisa berfungsi dengan baik. Jadi eman kalau buat dibuang ya, lagi-lagi eman. Nah jadi kalau masak itu harus ditindis pakai batu ya teman-teman, biar bisa nutup, karena engsel buat penutupnya itu udah coplok, udah apa ya itu ya, udah pecah gitu engselnya. Yang penting masih bisa digunakan ya, kita gunakan ya, sayang mau dibuang. Kita itu emang nggak boleh memandang secara fisik aja ya teman-teman, tapi harus secara fungsi dan ke dalamnya juga ya. Kalau fisiknya ini udah royot, udah kayak nggak layak pakai gitu ya, tapi masih bisa berfungsi dengan baik, jadi kita nggak boleh buang dia ya. Di sini udah kinclong, lanjut kita ke bagian yang lain. Ini aku mau manasin sayur asam manis kepiting yang aku masak tadi malam, masih ada sisa. Jadi aku panasin aja, aku nanti makan siang pakai ini aja. Jadi aku nggak perlu repot masak lagi. Kalau untuk menunya si Ata, karena berhubung dia main di tempat mamanya gitu, pasti nanti dia pulang dari sana tuh udah kenyang. Jadi aku juga nggak perlu masakin dia. Semisal nanti dia minta makan lagi, aku ceplokin telur aja. Jadi jadwalnya aku masak itu nanti sore lagi buat menu makan malam ya. Ya beginilah kalau suasana pagi di rumah aku itu. Jadi kalau pagi tuh aku nggak ada ceritanya repot masak ya, karena yang di rumah tuh kan cuman aku sama anak aku gitu. Jadi kalau lapar nunggu masak, kalau lagi males masak ya kita delivery aja. Paling-paling buat makan berdua habisnya 15-20 ribu aja. Ini ada sisa jagung manis, masih ada 3 biji. Ini enak juga kalau direbus atau enggak di sayur bening tuh masih enak. Aku simpen di atas aja. Meskipun kulitnya udah rusak tapi dalamnya ini masih bagus ya. Ini tuh yang lagi aku bersihin itu rak buat khusus elap-elap atau keset ya teman-teman. Ini kepitingku tak aduk-aduk dulu ya, nanti keburu asat, kuahnya malah gosong ya.
Malah nanti juga kalau keburu asa tuh kasinan rasanya ya. Udah mendidih gini langsung tak matikan aja. Terus aku lanjut lagi. Bersih-bersihnya belum selesai ya teman-teman. Ayo semangat, semangat buat kita semua para ibu rumah tangga ya. Yang lagi urus anak nyambi kerja, yang lagi kerja nyambi lain-lain. Ayo kudu semangat. Ini aku lanjut bersihin komporku. Komporku tuh emang sudah begitu rupanya ya teman-teman. Itu biar digosok pakai gosokan panci atau disikat tuh panggah warnanya tetap begitu ya teman-teman. Karena kompornya udah lama banget. Meskipun rajin dielap ya tetap nggak berubah ya. Fisiknya tuh udah, kalau ibarat kita manusia tuh udah tua renta gitu ya teman-teman. Tapi masih bisa berfungsi teman-teman ya. Meskipun ada kompor baru, kompor lama jangan dibuang ya. Nanti dia sedih, lagi pula dia juga sudah berjasa dan masih bisa berfungsi ya. Ayo teman-teman di rumah temanin aku ya buat bersenda gurau dan buat bercerita-cerita. Kalian bisa komen di bawah, nemenin aku buat beresin dapur aku yang tidak ada estetik-estetiknya. Aku tuh kalau suruh nyusun-nyusun atau desain yang estetik gitu tuh mohon maaf ya teman-teman, aku belum bisa atau emang nggak bisa. Padahal sebenarnya itu ya pengen banget punya dapur kayak bunda-bunda di rumah, kayak teman-teman di rumah, yang dapurnya tuh cantik, ada warna pink, ada warna ungu, estetik gitu, ada kembang-kembangnya, segala macam gitu, serasi gitu ya teman-teman. Tapi belum bisa, jadi ya wes lah, yang penting itu punya dapur gitu, terus bersih, terus bisa berfungsi ya, dapur ya selayaknya dapur gitu ya. Lihat aja warna dinding dapurku ya teman-teman. Aduh, estetiknya ini terlalu estetik gitu ya, sampai hitam legam gitu. Karena ya itu yang kemarin itu tragedi neneknya si Ata itu, masak ditinggal sampai kobongan ya teman-teman, sampai kebakaran gitu ceritanya. Sampai telenan-telenan pun ikut kebakar ya. Untung aja apinya tuh belum merembet kemana-mana ya teman-teman, jadi masih bisa disiram pakai seember 2 ember air ya. Ini aku bersihin kompornya karena kemarin habis menggoreng, habis goreng ayam, goreng ikan, jadinya berminyak gitu ya teman-teman, lengket di mana-mana. Ini tak lap, tak pel pakai mama lemon biar keset gitu. Terus nanti aku bilas, terus aku lapin pakai lap yang kering ya biar keset gitu teman-teman. Kompor udah kinclong, lanjut nih ke bagian apa ini namanya ya, lemari atau apa nih, alam pokoknya ya inilah yang kalian lihat ini ya. Ini ada kopi, ada teh, ada susu Ata, tempat bikin kopi, tempat bikin teh gitu ya teman-teman. Aku tuh sebenarnya punya dispenser teman-teman ya, tapi nggak bisa dipakai. Anakku tuh kelewat kreatif ya. Jadi kalau ada galon kita naikin ke dispenser itu, airnya itu bukan habis diminum, tapi habis buat dibikin air kubangan sama dia ya. Dia buka kerannya, dia taruh bak di bawahnya, dia berendam di bawahnya teman-teman. Sampai ini lagi mbak neneknya tuh suka ngomel gitu ya, karena kalau minum tuh harus repot nuang air dari galon gitu. Jadinya dia tuh inisiatif pakai galon kayak gitu, terus dikasih keran gitu kan, galon air minum itu juga nggak selamat ya teman-teman, Pak, tetap dibukain sama si Ata ya, jadinya melebar banjir kemana-mana. Jadinya itu percuma juga ya, itu dikasih di situ juga karena nggak berfungsi juga sebenarnya. Jangan, pokoknya anakku nih ampun seampun-ampunnya ya teman-teman. Lagi-lagi tuh perabotan rumah tangga kayak dispenser tuh cuma jadi pajangan ya. Kayak TV aku kemarin tuh cuma jadi pajangan ya teman-teman, nggak bisa difungsikan sebagaimana mestinya ya, karena masih ada hantunya itu, masih ada hantunya yang ganggu-ganggu. Jadi kalau difungsikan itu malah jadi kerjaan. Itu ada suara si Ata, itu bukan berarti dia sudah pulang ya, itu cuman waktu aku ngedabing dia ada di sebelahku, dan dia itu super cerewet gitu, suka nanya-nanya gitu, makanya kalau disuruh diem tuh susah ya. Jadi selalu kalau aku lagi ngedabing itu pasti selalu ada aja muncul suaranya ya, mohon maaf ya teman-teman.
Jangan kira video ini sudah berakhir ya teman-teman, karena ini masih berkelanjutan ya. Ini aku mau cuci piring lagi. Ini tadi kan lagi beres-beresin dapur, pasti ada sedikit perintilan-perintilan lagi yang kotor yang perlu dicuci. Ini termos 2, ini udah ada debu-debunya, ini aku cuci juga. Terus tadi ada tudung saji, terus masih banyak lah mau dicuci lagi. Padahal tadi aku udah cuci piring ya. Rencana mau aku cuci nanti sore, tapi nanti sore itu malah makin banyak ya. Nanti sore itu masak, jadi nanti masih ada kotoran, piring kotor lah, panci kotor, wajan kotor ya semuanya. Jadi aku cuci sekarang wae lah, biar ntar sore cuciannya nggak makin numpuk ya. Karena kalau udah sore itu kan mepetnya itu mepet malam, sudah waktunya mandi, udah urus Atta, mandikan Atta, terus makan malam Atta, semuanya lah mepet. Lagi pula kalau udah malam tuh udah waktunya pengen nyantai-nyantai gitu ya, kucik-kucik HP gitu, memperbaiki mood yang sudah letih, lemah, lesu, lunglai gitu, seharian udah uprek wae di dapur gitu ya teman-teman. Aku sebenarnya lihat videoku ini pengen ketawa ya teman-teman, pengen ketawa, pengen guyu kemekel kayak gitu. Habis ini kalau serba salah ya, kalau misalnya aku percepat tuh lucu gitu loh, dengar suaranya aja aku lucu gitu. Kalau aku perlambat ini durasinya lama banget, ntar teman-teman yang di rumah bosan dan terkesan monoton gitu video aku. Jadi aku percepat aja lah, soalnya ntar kalau aku potong-potong juga durasinya, ntar semua langsung bersih macling gitulah, malah lucu lagi ya teman-teman ya. Aku harap teman-teman jangan bosan-bosan ya buat tonton video aku setiap harinya, karena aku juga sebenarnya selalu berusaha untuk menampilkan kegiatan dan rutinitas yang berbeda-beda setiap harinya ya teman-teman. Aku belum punya tempat cuci piring ya, apa itu namanya, wastafel kah atau apalah itu. Dan kalau itu juga kan repot, nyucinya harus berdiri. Makanya aku tuh lebih suka tuh nyuci itu jongkok kayak gini ya teman-teman, lebih santai, enjoy kayak gitu, geraknya itu lebih leluasa gitu loh. Karena kalau yang pakai tempat pencucian piring itu kan tempatnya itu sempit gitu, aku tuh suka bingung kalau misalnya pas aku cuci piring di tempat tetanggaku yang ada kayak gitunya itu ya. Ini baskom, panci, gelas ini mau taruh di mana kalau habis disabunin gitu ya, karena kan itu cuman sekotak gitu doang tempatnya ya. Aku tuh suka bingung teman-teman. Wis lah pokoknya itu cuci piring di tempat yang kayak gini tuh udah paling enak ya. Ini nanti mata komporku ini ada 4, ini rencananya aku mau rendam dulu biar kotoran kerak-keraknya itu bisa rontok semua. Aku rendamnya pakai deterjen, terus ku campur mama lemon, terus ku campur juga soda kue ya. Terus aku biarin, aku rendam gitu sampai besok gitu ya, supaya kotoran dan kerak-keraknya itu terkelupas gitu besoknya. Palingan nanti yang aku cuci itu 1 aja buat masak gitu, sisanya itu mau aku sikat-sikat, mau aku bersihin besok pagi ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah nemenin kesibukanku hari ini. Aku ucapin terima kasih dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.